Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kita boleh menikmati kembali hari yang baru pada pagi hari ini. Dan kita diperjumpakan dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Lingjang pada hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Untuk menjadi satu wujud syukur dan sukacita kita atas kehidupan dan hari baru yang diberikan Tuhan, mari kita memberikan juga hati kita, hidup kita, dan waktu kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami rindu untuk dapat menjalani kehidupan dan hari-hari yang Tuhan beri dengan penuh ucapan syukur dan hati yang tertunduk kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dan memberkati kami, melawat dan membebat kami dengan firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, sehingga hati kami sungguh bersuka cita, hati kami penuh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani hari ini dengan segala tugas dan tanggung jawab yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi kami sekalian dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu menjadi pelita yang menuntun setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Bacaan yang pertama dari Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, ketika cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Bacaan yang kedua dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 14. Kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tetap setia. Kalau kita melihat ada sebuah pepatah atau kata bijak yang mengatakan, awal yang baik itu penting, tetapi akhir yang baik jauh lebih berharga. Artinya, dalam perjalanan yang kita lewati, dalam segala sesuatu yang kita mulai dan kita awali, mungkin kebanyakan orang begitu bersemangat dan antusias. Tetapi tidak semua orang mampu menyelesaikan perjalanan atau apapun yang ia mulai sampai akhir. Ada banyak orang yang berguguran, ada banyak orang yang menyerah, ada banyak orang yang berhenti dan putus asa, karena ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Bahkan mungkin ada banyak orang yang berhenti bukan hanya karena mengalami kesulitan, tetapi ketika ia merasa ada di titik yang nyaman dan aman, ia merasa enggan untuk melanjutkan perjuangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat perjalanan hidup ini sebagai sebuah perjuangan, maka Tuhan mengajak kita untuk tidak hanya sekedar bersemangat dan antusias dalam awal perjuangan hidup dan perjuangan iman kita, tetapi Tuhan mengajak kita untuk tetap setia menjalani perjuangan iman dan kehidupan kita sampai pada akhirnya. Dua bacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia mengingatkan kita kembali bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mengarungi perjalanan di padang gurun, yang tentu perjalanan di padang gurun ini bukanlah perjalanan yang mudah dan menyenangkan. Tetapi dalam segala kondisi, bangsa Israel menunjukkan bagaimana kasih dan kesetiaan, bahkan kebergantungan mereka kepada Allah. Di tengah situasi sulit, di tengah situasi kekurangan, di tengah segala kegundahan hati mereka, mereka terus menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Tetapi sayangnya, kasih dan kesetiaan bangsa Israel tidak berlangsung cukup lama. Ketika mereka tiba di Kanaan,
Mereka menikmati tanah perjanjian yang dikatakan oleh Alkitab dipenuhi oleh susu dan madu. Kesetiaan mereka mulai memudar. Kesetiaan dan kasih mereka mulai berkurang. Bahkan mereka menjauh dari Tuhan. Mungkin segala kegiatan, kebiasaan, dan rutinitas secara rohani tetap mereka lakukan, tetapi hati mereka tidak lagi terpaut kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di awal mungkin bangsa Israel begitu antusias, begitu bersemangat berjalan dalam kasih Tuhan. Tetapi kenyamanan, zona aman yang dirasakan oleh bangsa Israel membuat mereka melupakan Tuhan dan tidak lagi bertaut dengan Tuhan. Di ayat yang kedua dalam bacaan firman Tuhan hari ini, dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 14, mengingatkan bahwa orang yang telah menerima bagian dalam Kristus dipanggil untuk terus berpegang teguh sampai akhir. Dalam konteks kitab Ibrani pada waktu itu, jemaat sedang menghadapi tekanan hidup yang begitu berat, penderitaan, dan juga godaan untuk meninggalkan iman mereka. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa ketika kita bertahan dalam iman kepada Kristus, itu ada banyak konsekuensi berat yang harus kita terima dan kita tanggung. Sehingga pada waktu itu banyak sekali tawaran-tawaran bagi mereka, orang-orang percaya, untuk meninggalkan imannya. Karena itulah kemudian penulis menegaskan bahwa iman yang mereka terus pegang dari awal harus dapat dipertahankan sekalipun mereka menghadapi begitu banyak tantangan dan juga godaan. Bukan karena hidup itu selalu mudah, tetapi iman harus dipertahankan sebagai orang-orang percaya. Karena kita tahu bahwa ada satu pribadi yang layak untuk terus kita percaya dalam segala keadaan. Dan pribadi yang setia itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua teks firman Tuhan pada hari ini mengajak kembali kepada kita untuk mengingat dan merenungkan akan kesetiaan Tuhan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana kita banyak mengambil kegiatan, bagaimana kita hanya sekedar melakukan sebuah kegiatan dan rutinitas setiap hari berdoa, membaca Alkitab. Tidak hanya sekedar tentang perasaan yang saat ini mungkin kita merasa rindu, tetapi besok kita lupa dengan Tuhan. Bukan sebuah perasaan emosional yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan mengajak kita untuk terus mengambil sebuah keputusan dalam hati kita untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun keadaan sulit maupun keadaan baik. Kesetiaan diuji bukan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik saja, tetapi ketika doa belum terjawab, ketika keadaan yang kita inginkan tidak berubah, dan ketika jalan kita terasa begitu berat, kesetiaan kita kepada Tuhan sering kali diuji. Dan pada saat-saat seperti itulah iman kita terus dibentuk dan seharusnya semakin dikuatkan. Banyak orang merasa begitu lemah ketika menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Banyak orang mulai lupa dengan Tuhan ketika mulai sibuk dan bahkan tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita Bapak Ibu yang seringkali merampas waktu kita, merampas persekutuan kita, merampas kasih kita, merampas kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak hal dalam hidup kita yang seringkali membuat kita justru berpaling dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan kembali. Tuhan tidak pernah mencari setiap pribadi yang sempurna, tetapi Dia adalah Tuhan yang mencari kita dengan kesetiaan dan kasih-Nya untuk menyelamatkan setiap kita. Sebab itu mari kita respon setiap karya dan kasih Tuhan dengan hati yang terus berpaut kepadanya. Tetap setia ketika keadaan baik maupun buruk, ketika keadaan kita melimpah ataupun ketika kita harus kekurangan atau menunggu jawaban Tuhan. Sebab pada akhirnya yang terpenting bukanlah seberapa hebat kita memulai perjalanan iman ini, tetapi seberapa setia kita untuk bertahan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir garis kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, biarlah kita tetap bertahan, menunjukkan kesetiaan dan ketaatan hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan iman kita melangkah untuk menjalani setiap tugas dan pekerjaan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih karena kendati pun kami seringkali tidak setia, tetapi Engkau adalah Allah yang terus setia bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, kesetiaan-Mu terus menopang kami. Sebab itu Tuhan, biarlah apapun keberadaan kami, jangan biarkan kami terpisah dari kasih Tuhan. Tetapi biarlah kasih Tuhan yang selalu menemukan kami dan merangkul kami, membawa kami kembali pulang untuk menikmati kasih dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya. Apapun pergumulan kami Bapa, biarlah hati kami tetap berpaut kepada Allah, dan dengan sadar kami tetap memutuskan untuk terus percaya akan kasih dan kuasa Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kegiatan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, apapun yang akan kami jumpai, apapun yang akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan pergi, kami mohon penyertaan Tuhan boleh terus menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami arahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan, dan kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, juga dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.